militer pertama yang dimana masih dipimpin oleh Jenderal Van Mook. Beliau memerintahkan pasukannya untuk datang ke beberapa tempat. Salah satu tempatnya adalah di daerah Malang, Jawa Timur. Apa kabarnya nih? Balik lagi sama gue Michi di segmen Basar, bahas seputar sejarah. Segmen yang selalu ditunggu-tunggu terutama buat kalian yang suka banget dengerin cerita-cerita sejarah, karena di sini gue akan ngebahas tentang sejarah-sejarah yang ada di seluruh dunia. Dan karena ini adalah masih di bulan-bulan kemerdekaan ya, yang artinya tuh masih bulan ulang tahunnya negara kita tercinta ini ya. Jadi gue akan ngebahas tentang sejarah dari Indonesia lagi nih guys. Ya karena memang banyak banget sejarah-sejarah di Indonesia yang mungkin aja belum kalian tahu. Jadi gue rangkum biar kalian bisa ngedengerin sejarah yang akan kita bahas kali ini. Dan sejarah yang mau kita bahas kali ini adalah tentang are-are Malang. Revolusi kemerdekaan Indonesia yang diwarnai dengan banyaknya pergolakan, tragedi, dan juga pengorbanan. Salah satunya jejak perjuangan yang juga terkenal dan akan selalu diingat selamanya. Salah satunya adalah jejak dari daerah Jawa Timur, yang dimana kejadian ini terjadi di sepanjang tahun 1947, yaitu satu peristiwa yang dikenal dengan nama Arek-Arek Malang. Ini adalah salah satu sikap tegas dari bangsa Indonesia yang tidak ingin lagi hidupnya di bawah garis penjajahan. Dan Basar kali ini bahas seputar sejarah, akan menceritakan tentang perjuangan juga pengorbanan tentang para pelajar yang ada di Indonesia, yaitu di Malang dan juga sekitarnya. Mereka melawan Belanda dengan berbagai cara heroik mereka maupun dengan mengorbankan apapun yang mereka punya pada saat itu. Dan inilah dia are-are Malang. Pada tahun 1945 Indonesia ini baru saja merdeka, tetapi nggak lama dari kemerdekaan itu Indonesia tetap harus berjuang lagi untuk melawan para sekutunya, mengusir mereka dari bumi Nusantara kita tercinta. Tepatnya pada tahun 1947, peperangan antar pihak Indonesia dan juga Belanda lagi-lagi terjadi, yang dimana pada saat itu mereka diharuskan untuk berjuang tetap mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang pada akhirnya Indonesia dan juga Belanda melakukan sebuah perjanjian, dan perjanjian itu disebut sebagai Perjanjian Lingkar Jati. Perjanjian itu disepakati pada tanggal 25 Maret 1947, tetapi perjanjian itu dilanggar juga oleh pihak Belanda pada tanggal 15 Juli 1947, yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Van Mook, meminta Indonesia untuk menarik mundur pasukan bersenjatanya sejauh 10 km dari garis yang sudah disepakati. Tetapi Belanda ini tuh nggak pernah merasa bahwa dia tuh bersalah atas segala apa yang udah dia lakukan. Nah, Belanda ini langsung mendatangkan pasukan militernya dan mengatakan jika Belanda dan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berada di bawah Ratu Belanda.
Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 1947 yang pada saat itu masih dipimpin oleh Jenderal Van Mook, mereka mengumumkan bahwa adanya agresi militer Belanda yang dimana itu akan dilakukan di sekitaran Sumatera, Madura, Jawa, dan juga termaksud di daerah Malang, Jawa Timur. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan operasi militer yang terjadi di Sumatera, Madura, dan juga Jawa. Operasi itu mereka namai dengan nama Operation Product. Itu bertujuan untuk menghidupkan lagi semua pabrik-pabrik, juga perusahaan dan juga perkebunan milik Belanda ya, yang dimana sebenarnya itu sudah berhenti beroperasi, terutama yang berada di bagian Pulau Jawa, tepatnya Pulau Jawa bagian timur. Nah, pada saat itu Belanda sebenarnya berusaha ingin menghidupkan lagi 40 perusahaan gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, dan 5 perkebunan teh, juga 3 perkebunan kian, agar Belanda ini bisa berjualan lagi nih semua produk-produk di pasar domestik. Sehingga kas Belanda yang tadinya ini sudah hancur ya, sudah jelek gitu, itu bisa diperbaiki lagi dengan cara mereka itu berdagang lagi di pasar domestik, yang dimana memang kerugian yang mereka alami itu adalah kerugian akibat dari Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer pertama yang dimana masih dipimpin oleh Jenderal Van Mook, beliau memerintahkan pasukannya untuk datang ke beberapa tempat yang sudah dia tentukan, yang dimana salah satu tempatnya adalah di daerah Malang, Jawa Timur. Dan untuk merebut lagi wilayah Malang, pada saat itu Belanda ini mengerahkan pasukan Brigjen 10 Kenil di bawah pimpinan Jenderal Bay yang bergerak dari Surabaya menuju ke kota Malang. Dan selain itu, untuk menambah pasukannya, Belanda ini juga menambah lagi kekuatannya dengan militernya di bawah pimpinan Brigjen Marinir W.A.J. Roelof Scher. Tetapi guys, sebelum mereka masuk ke daerah Malang, Brigjen 10 Kenil ini sudah melakukan pergerakan. Jadi sejumlah kota yang berada di Jawa Timur dan juga Sidoarjo misalnya ya, walaupun mereka ini telah mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari pejuang Indonesia di wilayah Sidoarjo yang menyebabkan mereka kalah dalam persenjataan, yang dimana pada saat itu Belanda berhasil merebut kota Sidoarjo. Dan bukan hanya Sidoarjo saja ya, tetapi pasukan Belanda juga berhasil menduduki pasukannya di pantai Pasir Putih Sito Bondo. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1947, juga berhasil menguasai pertahanan militer Indonesia yang berada di wilayah Porong. Pada saat itu pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Imam Sujai, mereka tidak mampu lagi nih guys untuk menahan gempuran dari Belanda, dan akhirnya pada tanggal 23 Juli 1947 Brigjen 10 Kenil sudah sampai di daerah Lawang, yang dimana ini adalah pintu masuk dari kota Malang, Jawa Timur. Diceritakan di dalam sejarah ya, jadi tuh ada beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur. Belanda ini terbukti berhasil menguasai wilayah, dan dalam penyerbuan militer Belanda ke kota Malang, mereka menggunakan kode produk Zuid. Jadi itu adalah termaksud kayak strategi gitu ya, strategi
dari Belanda yang untuk menguasai Malang pada saat itu, atau bisa dikenal sebagai produk selatan, yang bisa menjadi operasi terberat yang dilakukan oleh Belanda karena di dalam sepanjang perjalanan itu terdapat banyak benteng-benteng pertahanan militer Indonesia, termaksud brigade-brigade dan juga perangkat tank. Dan selain itu, wilayah Malang ini masih berada di bawah komando Residen 38 yang dipimpin oleh Hamid Rusdi. Beliau memberikan siasat untuk membumi hanguskan atau membakar semua bangunan yang ada di kota Malang pada saat itu sebelum Belanda datang ke kota Malang dengan menggunakan mobil jeep Kolonel Hamid. Beliau berkeliling kota berkata kepada seluruh warga Malang untuk meminta agar dibumi hanguskan saja atau dibakar semua bangunan-bangunan yang ada di kota Malang. Nah, ini tuh ngeri banget ya guys, bener-bener ngeri dan merinding pastinya ya. Jadi ini tuh beneran ngeri banget pasti ya situasinya, dan ini di bumi hanguskan itu mirip juga sama video gua yang kemarin yang menceritakan tentang Bandung Lautan Api. Itu sama-sama di bumi hanguskan ya sebelum Belanda datang. Kalau kalian mau nonton videonya, kalian bisa nonton video gue sebelumnya. Di situ gue juga bercerita tentang Bandung. Dan di sini banyak banget warga Malang yang juga mendukung keputusan dari Hamid Rusdi, yang dimana banyak orang yang sangat rela membakar bangunan mereka ya, merelakan apapun yang mereka punya pada saat itu karena mereka tidak mau hidup di dalam penjajahan. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam saja bangunan di sana sudah dihanguskan, tepatnya di tanggal 22 Juli sampai ke tanggal 23 Juli itu warga Malang berhasil membakar semua yang mereka punya. Dari kejadian itu banyak warga Malang yang rela untuk mengungsi ke daerah Malang seperti Tumpang, Wajak, Turen, Godong Legi, Pakisaji, hingga ke Blitar. Tetapi tidak semua warga Malang ini mengungsi ya, yang dimana sebagiannya itu tuh sudah bersiap nih untuk melakukan perjuangan lagi bersama dengan pemuda-pemuda yang lain. Mereka sudah siap untuk berperang melawan sekutu mereka. Mereka ini sudah siap untuk berperang melawan sekutu mereka untuk mempertahankan tanah air mereka, yang dimana mereka ini melakukan gerilya lagi di wilayah Malang. Jadi gerilya itu adalah perang secara sembunyi-sembunyi ya. Para pasukan yang melakukan gerakan gerilya ini disebut sebagai pasukan GRK atau Gerilya Rakyat Kota, yang dimana pasukan ini bergerak untuk melawan pasukan Belanda dengan cara bergerilya. Para pejuang area-area Malang pada saat itu mempunyai strategi untuk mengelabuhi Belanda, yang dimana para pejuang GRK ini membuat satu kode rahasia yang sebenarnya itu hanya diketahui oleh para pejuang saja ya. Bahkan ada salah satu ulama ya, beliau adalah pengasuh pesantren Miftahul Huda yang berada di Malang, yaitu Kiai Yahya, yang dimana beliau ini bertugas untuk menjadi seorang intel dengan membuat sandi-sandi rahasia untuk kelancaran komunikasi. Nah, kode-kode rahasia itu lahir pada masa agresi militer pertama, dan itu merupakan kode yang sangat amat melekat di wilayah Malang yang sampai saat ini. Dan kode itu menggunakan bahasa-bahasa kebalikannya, seperti datang menjadi nyatat, terus pergi menjadi igere, serbu menjadi
Ukser, dan lain sebagainya. Dan kode-kode ini juga dikenal dengan bahasa walian, dengan membalikan bahasa yang dimana itu menjadi kode yang sangat amat rahasia untuk mengelabuhi musuhnya yang dilakukan oleh arek-arek Malang. Tetapi sayangnya ya, mereka itu kalah karena sebenarnya kalahnya ini karena kekurangan persenjataan, dimana persenjataan mereka itu masih sangat kurang ya, yang akhirnya pada tanggal 31 Juli 1947 Belanda ini berhasil pukul mundur semua arek-arek Malang dan Belanda berhasil memasuki kota Malang. Walaupun demikian ya, arek-arek Malang ini tidak pernah menyerah, yang dimana mereka itu tetap berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. Sampai akhirnya mereka ini melakukan gerilya lagi nih. Setelah Belanda ini masuk di kota Malang, mereka mengadakan pertempuran lagi, di mana pertempuran ini adalah pertempuran yang paling frontal di kota Malang, yakni pertempuran antara pasukan Kenil Belanda dengan pasukan Trip atau yang disebut sebagai Tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang. Pada saat itu Tentara Republik Indonesia Pelajar dari Brigjer 17 Batalion 5000 tetap bertahan di sekitaran Jalan Salak yang berada di kota Malang, yang dimana pada tanggal 31 Juli 1947 yang memang Belanda ini sudah masuk ke wilayah Malang ya. Pasukan Trip atau Tentara Republik Indonesia Pelajar terus melakukan perlawanan lagi dan lagi terhadap pasukan Belanda itu, yaitu di lapangan Pacutan Kuda, BT, hingga ke Jalan Salak. Pertempuran itu memakan waktu kurang lebih sekitar 5 jam, yang dimana pasukan Trip ini hanya menggunakan senjata sederhana saja, yang dimana lawannya itu adalah pasukan Belanda dengan senjata yang sudah sangat amat hebat. Belanda melawan dan menghabisi pasukan Trip, yang dimana itu membuat kewalahan bagi para tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang. Bahkan pasukan Trip yang berada di Jalan Salak, mereka dilindas dengan tank milik pasukan Belanda. Sementara itu komando dari Trip Brigjen 17 Batalion 5000 yaitu Susanto, beliau juga ikut gugur guys dalam pertempurannya kali itu. Dalam kejadian itu ada 34 prajurit yang gugur secara terhormat, dan sementara itu para tentara yang mengalami luka-luka menjadi tawanan dari tentara Belanda. Dan setelah pertempuran itu berakhir, 34 orang yang tewas dan juga Sutanto dimakamkan di dalam satu lubang yang sama. Pertempuran kali itu menjadi titik balik perlawanan Belanda di wilayah Malang dengan cara gerilya lagi ya guys. Dan sampai akhirnya setelah agresi militer pertama ini berakhir, pihak Indonesia dengan Belanda mengadakan lagi sebuah perundingan, yang dimana perundingan itu dilakukan di atas kapal Renville atau lebih dikenal dengan Perjanjian Renville. Tetapi dari perjanjian ini sebenarnya Indonesia lah yang banyak dirugikan, yang dimana wilayah Indonesia ini semakin menjadi kecil, termaksud wilayah Malang ya yang menjadi milik Belanda. Tetapi walaupun sebenarnya Malang ini tuh sudah direbut ya sama Belanda dan sudah diresmikan juga bahwa Malang ini telah menjadi milik Belanda, area-area Malang ini tidak tinggal diam, yang dimana sebenarnya area-area Malang ini sudah keluar dari Malang, tetapi dia tuh diem-diem lagi buat masuk ke daerah
Malang untuk melakukan gerilya lagi dan lagi, yang mengartikan bahwa mereka itu tidak akan pernah rela untuk memberikan atau membagi tanah airnya. Dan bahkan ada seorang sejarawan yang bernama Nur Hadi, beliau menyampaikan bahwa pada saat itu banyak pasukan yang masuk lagi secara diam-diam yang dipimpin oleh Samsul Islam, yang dimana pasukannya menyusup melalui Pasuruan. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Abdul Syarif menyusup melalui Probolinggo. Dan kemudian Kompi Kiai Ilyas dan juga Kompi Suwanda, mereka menyusup melewati Lumajang. Dan begitu juga pasukan dari Bridger 3 dan Bridger 4 Seruji, mereka juga masuk melalui Tempur Sari, yang dimana memang area-area Malang kali ini lebih bersemangat untuk merebut kembali wilayah mereka dan ingin mengusir musuhnya dari tanah air mereka. Mereka melakukan itu hingga di tahun 1949, yaitu pada saat berakhirnya agresi militer Belanda. Dan untuk mengenang jasa dari para tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP yang ada di wilayah Malang, dibangunlah sebuah monumen pahlawan TRIP, di mana tempat itu diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Dan Jalan Salak yang dulunya dijadikan tempat peperangan diubah menjadi Jalan Pahlawan TRIP. Nah, itulah dia tadi guys tentang perjuangan arek-arek Malang ya, yang sangat gigih dan dia sangat ingin wilayahnya itu kembali, tidak rela untuk dibagi kepada musuhnya, apalagi direbut begitu saja. Mereka selalu melakukan pergerakan-pergerakan untuk merebut wilayah itu lagi. Kemerdekaan yang saat ini kita rasakan tidak akan pernah lepas dari semua perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang rela berkorban dengan darah penghabisan mereka, dan untuk mempertahankan tanah air kita tercinta, yang dimana mereka juga merelakan semuanya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini dulu segmen Basar, sampai jumpa di segmen Basar selanjutnya. Merdeka! Kita alami itu adalah akibat dari kerugian. Bagaimana ya? Yang dimana memang kurang-kurangin aja otak gua pada untuk datang yang dibawa pimpinan Imam Sujai dalam penyerbuan yang bisa menjadi operasi terberat, di mana pertempuran ini adalah pertempuran dan untuk mengenang tentara